Baik, Bapak Ibu dosen sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Yang kita hormati Bapak Warek 1, Bapak Dr. Haji Asy'ari MSI, Datuk Padukus Sulaiman. Yang kita hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Ismuddin MA. Yang kita hormati Bapak Ibu Pembantu Dekan, kemudian juga Bapak Ibu Kabak Kasubag dan Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukit Tinggi. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengangkatkan diskusi dosen perdana dengan sistem Zoom virtual di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukit Tinggi. Kemudian selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu dosen dan juga narasumber yang kita hormati. Alhamdulillah pada hari ini di program studi S2 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada pagi hari ini kita akan menampilkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Asy'ari MSI Datuk Padukus Sulaiman yang akan menjelaskan hasil penelitian beliau terkait dengan ekonomi dan recovery ekonomi. Tentu ini sangat berarti bagi kita untuk saling berbagi informasi yang terkait dengan aspek ekonomi, baik itu makro ataupun mikro. Mungkin akan menjadi bagian bagi kita bersama, terutama dalam disiplin ilmu yang berbeda, baik itu dari aspek fikihnya, ushul fikihnya, atau mungkin kemudian juga materi yang kedua dari Ibu Dr. Hesy Eka Putri, SE MSI. Beliau akan memaparkan terkait dengan teknik citasi, Mendeley, dan Zetero. Tentu ini menjadi bagian penting juga bagi kita sebagai dosen, terutama untuk publis dari penelitian dan pengabdian kita di beberapa jurnal yang terindeks. Tentu beberapa jurnal memiliki persyaratan dan ketentuan untuk Mendeley dan Zetero sebagai salah satu syarat dalam beberapa jurnal yang akan kita publish dari beberapa tulisan atau artikel kita. Kemudian juga bagaimana teknik citasi untuk meningkatkan indeks tulisan kita di beberapa jurnal. Tentu ini akan dibahas lebih dalam dan lebih tuntas oleh Ibu Dr. Hesy Eka Putri, MSI. Baik, untuk menghemat waktu bagi Bapak Ibu sekalian, nanti kita di akhir diskusi dosen ini akan men-share langsung sertifikat kepada Bapak Ibu yang kita share nanti di chat di Zoom ini. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sana dan langsung untuk mengambil link sertifikatnya. Kemudian kita lanjut kepada materi yang pertama dari Bapak Dr. Haji Asy'ari Datuk Padukus Sulaiman yang terkait dengan ekonomi dan recovery ekonomi. Masing-masing pemateri kita berikan waktu 20 menit. Persilakan kepada Bapak Dr. Haji Asy'ari MSI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wattaqwa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Dekan beserta jajaran, Ibu narasumber, Bapak-bapak, Ibu audiens dari dalam maupun dari luar. Saya lihat ada yang dari luar, dari lembaga perbankan. Terima kasih, selamat bergabung. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini di suasana dingin, mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana, paling tidak untuk memberikan atmosfer bagi kita pagi ini terkait dengan diskusi tema yang diberikan kepada kita.
Bapak Ibu, saya memberikan aksentuasi penekanan kepada perilaku ekonomi atau economic behavior yang memang menjadi concern kita dalam berbagai analisis-analisis yang kita lakukan, baik di jurnal maupun di beberapa media yang kita publish. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mencoba melihat kondisi terkini sejak diberlakukannya PSBB sampai kita masuk ke new normal ini. Dan ini saya lihat respon kita bangkit kita kepada kondisi ekonomi yang relatif terpuruk dari sebelumnya. Saya melihat penting satu variabel terkait dengan apa yang kita namakan dengan perilaku ekonomi, economic behavior. Next. Next. Bapak nih. Ada 4 hal yang ingin kita bicarakan. Pertama, kita dulukan dengan mukadimah, kemudian kita lihat kondisi terkini wajah ekonomi kita. Kemudian saya memilih pendekatan melakukan penguatan dari aspek perilaku ekonomi dan kemudian closing. Next. Bapak Ibu, kita harus meyakini sedalam-dalamnya bahwa kehadiran COVID-19 ini sesuatu hal yang tidak terprediksi oleh banyak orang. Apa diskusi dosen? Bunda Beko Tidak terprediksi oleh banyak orang, tidak menjadi catatan oleh banyak orang, lalu kemudian dia hadir dalam kehidupan kita. Iya. Tentu iya ikut Bunda yang yang sudah pemikir. berlangsung sedemikian lama, mulai dari Cina, kemudian masuk ke Indonesia, disampaikan langsung oleh kepala negara terkait dengan yang terinfeksi virus corona ini. Sampai saat ini, seluruh kehidupan kita itu terkena dampak COVID-19 ini. Tidak terkecuali juga adalah ekonomi. Ekonomi adalah bahagian dari ranah kehidupan kita yang juga terkena dampak COVID-19 ini. Next. Kita ingin fokus berbicara tentang dampak COVID-19 ini dalam bidang ekonomi. Kita lihat datanya. Mari kita lihat data makro. Next. Nah, ini data-data yang pure saya ambil dari BPS dan beberapa tulisan-tulisan terkait dengan ini. Kuartal 1 2020 itu relatif pertumbuhan ekonomi kita 2,97%. Ini masih tergolong bagus karena ini awal-awal di mana COVID-19 ini hadir dalam kehidupan keseharian kita, terutama masalah ekonomi. Nah, namun kalau istilah teman saya di media kemarin, air mengalir, dampak itu semakin kita rasakan. Nah, di kuartal 2, ekonomi akan mengalami kontraksi, akan mengalami fluktuasi. Meskipun ada kondisi yang positif, tapi paling tidak kondisinya sudah down, sudah menurun. Kalau grafiknya bergerak ke bawah,
Begitu kondisi yang ada di kuartal 2 dari data-data yang ada. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, prediksi-prediksi tentang pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh berbagai lembaga, seperti yang kita lihat di slide ini, ada angka-angka yang positif dan ada yang negatif. Malah Oxford Economics itu negatifnya sangat menyedihkan ya. Orang Minang menyatakan agak ke dalam aja mata paidanya. Melihat kondisi ekonomi minus 6,1%. Ini prediksi karena dia akan berhadapan dengan masa di kuartal berikutnya. Next. Nah, kita lihat dari sisi data-data yang sifatnya mikro, tapi ini agregat yang terjadi di Indonesia. Kita ambil saja data yang dipublish baru-baru oleh BPS, indeks penjualan, indeks keyakinan konsumen, indeks produksi. Kalau kita perhatikan betul angka-angka ini, semuanya mengalami penurunan. Ekonomi di dalam kondisi konstruktif. Jadi ini kondisi kita menurut angka-angka. Nah, jika kemudian seandai kata di antara kita ada melihat kondisi di sekitar kita baik-baik saja, itu mungkin satu kasus dari yang ada kita lihat. Tapi ini secara agregat, ini data ini bisa kita pakai untuk menjelaskan bahwa kondisi ekonomi kita tidak di dalam kondisi yang baik ya. Dalam data ini negatif semua, ini turun ya. Nah, kita tidak pesimis lah ya. Kita tidak mengajak kita semua pesimis karena ini turun semua. Dan ini bagaimana nih ke depan ekonomi kita. Nah, meskipun berbagai stimulus-stimulus dilakukan, kebijakan-kebijakan diambil, tapi apakah ini mampu mendongkrak atau bagaimana kita juga tidak tahu. Catatan penting kita, Bapak dan Ibu, wabil khusus kita umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, di prode-prode yang kita sebutkan ini kan seharusnya prode di mana ekonomi tumbuh itu naik. Kenapa? Karena ada momen Idul Fitri, ada momen sebelumnya Ramadan, yang notabene-nya itu kondisi di mana konsumsi rumah tangga sebagai bahagian penting yang berkontribusi terhadap kondisi ekonomi Indonesia, yaitu konsumsi rumah tangga, ini tidak berdampak sepertinya, karena orang lebih banyak mengurangi transaksi, orang lebih banyak mengurangi interaksi dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang perlu menjadi catatan penting bagi kita yang seidealnya, yang idealnya sesuai dengan data-data tahun sebelumnya. Biasanya di Ramadan, Idul Fitri, momennya ekonomi bagus. Nah, saya melihat kondisi tahun ajaran baru, demand terhadap kebutuhan-kebutuhan itu relatif tidak akan mampu juga mendongkrak kondisi ekonomi yang kalau kita lihat dari segi data ini. Ya, biasanya kan seperti ada event-event tertentu, seperti tahun ajaran baru, tentu demand terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap proses belajar mengajar itu tentu banyak, ya. Dan segala hal yang terkait langsung terhadap itu juga akan menjadi dampak turunannya. Nah, ini saya memprediksi saja, ini tidak banyak mendongkrak kondisi ekonomi kita. Dari rilis-rilis yang kita lihat, pernyataan secara mikro saja, kita pakai saja Sumatera Barat.
Bapak Gubernur sudah menyatakan tatap muka tetap tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian wali kota kemarin juga begitu. Nah, ini artinya kan stay at home akan tetap menjadi hal yang berlanjut, dan itu banyak berpengaruh kepada ekonomi. Wabil khusus terkait dengan permintaan kebutuhan terhadap proses PBM yang akan mulai tanggal 13 besok ya. Nah, jadi biasanya momen-momen seperti itu memberikan positif terhadap ekonomi kita. Nah, ini bukan bermaksud untuk pesimis ya. Next. Nah, data-data yang kita ambil tadi, prediksi-prediksi yang muncul, ini kan seperti yang saya sampaikan di awal, ini catatan awal saja. Dari hal-hal yang kita amati, kita baca, kita berdiskusi. Nah, prediksi-prediksi itu macam-macam. Kurva yang pertama itu menunjukkan ekonomi itu turun, tidak lama setelah turun itu naik lagi. Kurva yang pertama itu gambarannya, dianalogikan begitu. Kalau kurva U, ekonomi itu turun, agak lama dia landai, ya di bawah maksudnya, kemudian dia bergerak maju, bergerak naik ke atas. Ada kurva L, nah turun, kemudian tetap saja di bawah, tidak tahu kapan dia akan naik. Kemudian ada satu lagi yang tidak saya tuliskan, I itu turun saja terus, dan dia tidak pernah membentuk bergeser ke kanan, yaitu seperti L ini. Ini prediksi-prediksi. Bisa jadi terwujud atau bisa jadi tidak. Yang namanya prediksi tentu orang punya data untuk membuat prediksi ini, orang punya analisa, silahkan saja. Tapi paling tidak ini yang ada mencermati kondisi ekonomi sekarang ini. Ada yang menarik Bapak dan Ibu, saya mengutip Amartya Sen ini, peraih Nobel di bidang ekonomi. Dari sekian banyak prediksi-prediksi, seperti yang saya sebutkan di awal, ada yang minus 6% pertumbuhan ekonomi. Amartya Sen ini dia sangat optimistik. Apa menariknya? Menariknya adalah dia melihat yang menjadi generator untuk bangkitnya ekonomi tidak saja stimulus-stimulus yang diberikan oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah government, pemerintah, tapi suasana COVID-19 ini, suasana new normal ini nanti, itu akan menciptakan orang akan saling membantu. Orang punya empati. Inilah yang kemudian akan bekerja di luar kebijakan-kebijakan pemerintah, di luar variabel-variabel yang di kebijakan fiskal, moneter, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di luar itu ada satu sistem yang berjalan dengan baik. Menurut Amartya Sen begitu, dia optimis. Ya. Nah, kalau kita lihat kondisi ini relatif dialami oleh banyak negara. Kalau krisis 98, 97 tidak banyak yang dialami oleh negara, kita bisa minta bantuan kepada orang. Tapi hampir negara-negara besar mengalami ini. Kata Pak Yusuf Kalla, ini umum. Nah, kita minta bantuan ke siapa? Nah, saya melihat Amartya Sen ini dia optimistik untuk masa depan. Dalam kondisi ini, yang bergerak itu adalah empati-empati orang ZHF kepada ZHF not. Ini yang kemudian mengkapitalisasi ekonomi. Begitu Amartya Sen menyatakan. Jadi dia optimistik. Apa yang sesungguhnya terjadi di masa yang akan datang, Allahu a'lam bishawab. Kita tentu bisa berdoa, karena ini bahagian dari kelemahan kita. Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Luqman. Apa yang terjadi di masa yang akan datang kita tidak tahu. Nah, apakah kurvanya seperti ini atau seperti apa? Tapi yang jelas model-modelnya ini yang disampaikan. Kita sebagai seorang Muslim tentu kita optimis, Bapak dan Ibu, karena apa yang terjadi di alam ini tidak lepas dari ilmu dan kuasanya yang kuasa. Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita.
so pasti itu. Dan kita nikmati saja kondisi ini, sembari kita terus bersemangat dalam menghadapi kondisi ini. Next. Nah, baik. Saya tidak panjang lebar, saya ini menjadi poin saja. Ini menjadi fokus kita. Saya melihat untuk bangkit kita, selain dari apa yang kita jelaskan di atas, saya masih tetap menempatkannya. Sejak saya melakukan penelitian dulu, dibantu oleh Bu Esi, religiosity ini tetap menjadi top variabel bagi saya, terutama terkait dengan economic behavior ini. Di mana belief orang, keyakinan orang itu menjadi generator yang sangat kuat menggerakkan, bisa mendorong orang untuk bisa melakukan sesuatu hal yang lebih besar dan fundamental dalam kehidupannya. Nah, ini kan sudah menjadi fakta di mana bangkitnya kapitalisme, ya seperti yang ditulis oleh Weber dan lain sebagainya, itu kan menunjukkan ini. Wabil khusus ini sangat mendorong kita kembali untuk menempatkan ini sebagai bahagian yang penting dalam konteks bangkitnya kita, atau paling tidak kita punya ketahanan untuk menghadapi ini. Ya, religiosity ini menjadi penting. Religiosity ini bukan dalam pengertian keyakinan, ya, keyakinan kepada yang kuasa dan lain sebagainya. Itu kan persoalan fundamental, itu tauhidnya. Ini religiosity yang kita maksud ini adalah terimplementasi apa yang menjadi keyakinan tadi, tembus dia kepada perilaku begitu. Jadi dari tauhid dia tembus menjadi perilaku dari belief tadi. Nah, ini yang saya sebut dengan religiosity, dan ini mesti terus secara kuat digerakkan. Saya hakul yakin ini adalah sangat urgent bagi kita untuk selalu melakukan gerakan-gerakan ini, karena ini bisa mendorong orang untuk bisa lebih kuat menghadapi, ya, menghadapi kondisi ini. Baik, yang kedua, saya melihat dan sejauh literatur yang ada, ini hanya penglihatan sementara saja. Sementara dalam pengertian ini tentu kita butuh mencek lebih lanjut, ya. Nah, saya melihat apa yang diistilahkan di dalam istilah kewirausahaan, yaitu entrepreneurial orientation ini yang dikemukakan oleh Miller dan kawan-kawan, kemudian Lupkin. Ini menurut saya adalah momentum sekarang untuk ini kita masifkan. Konsep ini sesungguhnya ada di perusahaan, di dunia usaha. Namun kita bisa memasukkannya kepada individu-individu. Ya, semangatnya kita bisa masukkan kepada individu-individu dalam rangka menghadapi kondisi ini sebagai modal bagi kita untuk recovery. Yang pertama itu adalah risk taking. Ya, kita harus siap untuk tidak lari dari risiko. Perilaku di mana kita siap untuk menerima risiko, berani menghadapi risiko. Ya, jadi tidak perlu takut, tidak perlu lari dari risiko ini. Tidak hanya sekarang saja, dulu juga ada risiko. Tidak hanya COVID-19, sebelum itu juga ada. Jadi tidak perlu takut-takut, tidak perlu lari dari risiko. Orang kalau ingin bertahan secara ekonomi, dia harus cinta kepada risiko. Nah, kemudian yang kedua itu inovatif. Inovatif, semangat untuk selalu menemukan ide-ide baru, kreativitas, ya. Tentu ini aksentuasinya kepada R&D, Research and Development, selalu dicari tahu melalui penelitian-penelitian, dicari tahu melalui pengkajian-pengkajian, kemudian dikembangkan. Nah, biasanya ini sangat berpengaruh kepada keunikan yang ada terhadap satu produk yang dimiliki atau yang dihasilkan. Kemudian proaktif, ini perilaku yang selalu bergerak dinamis, dan dia bergerak lebih mendahului yang lain. Jadi lebih awal dia bergerak. Jadi seperti inilah, seperti semen padang.
belum dipikirkan orang, dia sudah berbuat. Kira-kira begitu saya memahaminya. Jadi ini 3 dimensi dari IO. Kemudian ada juga yang lain, perkembangan berikutnya ditambahkan, tidak hanya yang 3 ini saja, tapi ada kompetitif, kemudian ada otonomi. Nah, kompetitif itu adalah ambisi untuk selalu meningkatkan market share. Perlu kita memiliki ambisi ya, ambisi yang positif tentunya untuk selalu bagaimana kita meningkatkan market share. Nah, terakhir otonomi. Otonomi ini walaupun oleh Lupkin ditempatkan di akhir, tapi dia menjadi hal yang sangat urgent untuk tumbuh dan berkembangnya risk taking, inovatif, proaktif, dan kompetitif aggressiveness ini. Tidak mungkin ini yang 4 itu ada kalau tidak ada kebebasan yang dimiliki. Orang berada di dalam kebebasan memilih, kebebasan mengambil keputusan. Ini menjadi penting. Nah, saya melihat Bapak dan Ibu ini sangat penting untuk kita elaborasi lebih lanjut. Ini catatan awal saja. Mungkin agenda kita ke depan adalah bagaimana kita meriset ini terkait dengan apakah di UMKM ataupun di hal-hal lain terkait dengan ini. Ini sejauh yang saya lihat, ini banyak hal yang sudah mengantarkan usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan sukses dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Ini kita ambil untuk menjadi hal bahagian dari individu, perilaku individu, behavior dari individu, sangat menurut saya sangat bagus di dalam rangka memberikan penguatan terhadap kondisi kita sekarang ini. Jadi ini perlu terus didorong, dan kita bahagian dari bidang akademik tentu ini menjadi penting, menjadi bahagian riset membuktikan, melakukan proof, dan tentu nanti kita dapat evidence-nya terkait dengan ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai catatan awal, karena saya mohon maaf sudah sering sering berjanji terkait dengan ini. Sedianya tentu sebelum COVID ini sudah kita diskusikan, tapi karena kesibukan satu dan lain hal, ini baru hari ini saya bisa menyempatkan diri, dan saya sangat berterima kasih, berterima kasih kepada pihak fakultas mempercayakan ini, dan ini yang bisa saya sampaikan. Paling tidak ini sebagai pembuka kita untuk berdiskusi. Itu saja. Kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu tanya, kita bisa berdiskusi atau call me on number yang disebutkan di layar ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Asy'ari, Dr. Sulaiman MSI yang telah memaparkan terkait dengan persoalan dan data-data ekonomi, terkait dengan indeks ekonomi, keuangan, keyakinan, dan termasuk di situ adalah manufaktur. Beberapa data yang kita lihat tadi yang dijelaskan oleh narasumber yang pertama, adanya kecenderungan penurunan ekonomi di saat pandemi. Di mute itu moderator itu. Moderatornya di mute itu kenapa? Lin. Awal itu termute itu awal. Halo? Wilda? Itu termute itu Wilda. Itu di sini sekarang
Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ada kendala teknis. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji As'ari, Datuk Paduka Sulaiman MSI yang sudah memaparkan terkait dengan perilaku ekonomi dan recovery ekonomi. Di sini sudah dipaparkan terkait dengan data-data agregat indeks ekonomi, penjualan, keyakinan konsumen dan manufaktur. Tentu ada beberapa data yang kita lihat adanya kecenderungan penurunan ekonomi. Nah, tentu menjadi catatan bagaimana solusi dan persoalan ini bisa tertuntaskan. Dari pemateri sudah memberikan beberapa solusi, salah satu di antaranya adalah religiositas sebagai sebuah pertahanan dalam persoalan ekonomi. Yang dimaksud oleh pemateri di sini adalah bagaimana terimplementasinya sebuah keyakinan beragama itu dalam sebuah sikap atau perilaku seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah entrepreneur orientasi. Nah, itu tentu lebih teraplikasi dalam sebuah dunia usaha, bagaimana menjadi sebuah kekuatan dalam mengembangkan atau meningkatkan perekonomian di masa pandemi. Mungkin nanti akan menjadi pertanyaan yang cukup menarik bagi kita, bagi Bapak Ibu dosen, karena kita punya background keilmuan yang beragam, dari sudut pandang yang berbeda dari persoalan yang sudah dipaparkan. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hesi Eka Putri, SE MSI. Kepada Ibu, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Awaludin, Pak Moderator. Alhamdulillah, sholatu wassalam ala Rasulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1 yang juga sebagai narasumber di sini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu yang menjadi partisipan yang berkesempatan untuk berbagi di sharing diskusi dosen di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di sini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Ini adalah diskusi dosen perdana kita di FEBI. Jadi kita mulai dengan yang paling tua dulu. Ini adalah saudara tua untuk Prodi S2 Ekonomi Syariah. Baik, Bapak Ibu, saya mungkin tidak akan banyak secara teknis materi ini kita kupas di sini, yaitu teknik citasi. Mungkin kita akan butuh waktu setengah hari lah minimal Bapak Ibu. Karena ini teknis sekali sifatnya. Jadi mungkin di kesempatan pertama ini, saya lebih banyak men-share kenapa begitu penting teknik citasi ini di dalam sebuah jurnal. Ya. Oke, bisa didengar Bapak Ibu? Kalau seandainya nanti kita butuhkan sesi yang lebih teknis, insya Allah kami dari Prodi S2 Ekonomi Syariah yang juga didukung nanti oleh kawan-kawan dari klinik jurnal, kita bisa membuka sebuah sesi yang sifatnya jauh lebih teknis dari ini. Jadi di sesi ini mungkin kalau untuk materi nggak usah ditampilkan di sini, tidak menjadi masalah, Bapak Ibu host. Kita simpan dulu, keep materinya. Nanti saya akses untuk share screen saja. Jadi saya bisa memperlihatkan kenapa ini begitu penting di sini mengenai reference manager ini. Oke. Saya akses screenshot ini ya Bapak Ibu ya, share screen nanti. Jadi ketika kita ingin mensubmit sebuah jurnal, yang pertama ada di pikiran kita tentu saja membuatnya, kontennya selesai. Nah, saat kontennya sudah selesai, maka kita butuh banyak reference untuk mendukung narasi yang ada di konten tersebut. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin mensubmit ke sebuah jurnal, maka si editor yang pertama kali dilihatnya adalah judul Bapak Ibu apa? Sesuai nggak dengan skopnya? Saya boleh buka ekonomika di sini ya. Jadi saya share screen dulu. Ini. Nah.
Nah, ini boleh dibuka dapur ini ya, ini dapur ekonomika ini. Yang hanya bisa dibuka memang metadata ini hanya oleh journal manager, kemudian oleh chief dan editornya. Ini saya contohkan salah satunya. Ini ada jurnal yang masuk dari Agus. Judulnya oke, ini judulnya sesuai dengan keilmuan kita di sini. Nah, cocok judulnya. Kemudian editor in chief biasanya akan melihat abstraknya saja. Dilihat abstraknya memenuhi. Setelah itu apa yang dilihat oleh editor in chief? Referensinya. Begitu pentingnya referensi. Ketika saya masuk ke referensi di sini, saya melihat referensi tidak rapi, tidak menggunakan sitasi yang benar, kemudian juga tidak update secara keilmuan, tidak cukup 30 juga enggak, maka keputusannya adalah rejected. Nah, kita saja yang Sinta 4 sekarang di ekonomika bisa dibayangkan, ini data terakhir yang kita buka, kita punya 903 item dari draft yang masuk. Kita baru publish lebih kurang 3 tahun. 3 kali 7. 3 kali 2 kali 7. Segitulah yang publish. Sisanya adalah rejected. Nah, problem terbesar dari rejected ini adalah bukan karena scope-nya tidak masuk. Tapi mungkin salah satunya adalah karena memang referensinya yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, supaya ini memenuhi persyaratan, maka teknik sitasi menjadi begitu penting ketika kita mensubmit jurnal. Yang paling populer itu adalah ini Bapak Ibu, Mendeley. Nah, kita punya Mendeley desktop, ini bisa Bapak, tadi saya share di room chat, itu sudah ada langsung .exe-nya itu sudah ada, jadi tinggal klik, lalu next, nanti selesai submit. Nah, tidak akan dinarasikan di sini juga, karena memang ini sudah terinstall, nggak mungkin diinstal ulang. Kemudian selain Mendeley, banyak jurnal juga menggunakan Zotero. Nah, ini cukup populer ini Zotero. Kalau di jurnal-jurnal yang berbasis kualitatif, kemudian keilmuan Islam, Islamic Science, mereka lebih prefer Zotero dibandingkan dengan menggunakan Mendeley. Ada beberapa keunggulan Zotero yang tidak dimiliki oleh Mendeley. Dan ada juga beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Mendeley, itu tidak dimiliki oleh Zotero. Nah, saran saya adalah Bapak Ibu install keduanya di laptop. Kenapa? Saya pernah mengalami Mendeley ini crash. Jadi crash-nya itu bisa sampai beberapa hari. Sementara kita mengandalkan referensi kita semuanya ada di Mendeley ini. Tidak ada backup di tempat lain. Nah, ini merepotkan bagi kita. Maka ketika referensi kita double backup, di backup juga di Zotero, insya Allah Bapak Ibu aman ketika misalnya revisi sebuah jurnal ditunggu dalam 3 hari misalnya. Bapak Ibu punya Mendeley, Bapak Ibu punya Zotero. Jadi saya sarankan dua-duanya dipakai. Karena ini free. Jadi yang free-free itu kita suka lah ya, yang perai-perai. Mendeley perai, Zotero perai. Tapi kalau misalnya EndNote, itu berbayar. Kita pakai yang gratisan saja, karena kita memang dosen ini suka gratisan sepertinya. Nah, kemudian apa yang kita harapkan dari sistem ini? Nah, saya lihatkan jurnal mungkin yang sudah jadi, Bapak Ibu, ini punya saya yang sudah jadi. Di sini, saya buka di sini saja. Oke, ini jurnal mahasiswa saya coba buka yang mahasiswa saya punya saja. Oke, ini dengan Pak Zuardi ada di sini. Nah, mudah-mudahan. Ini yang sudah jadi. Bagaimana kita bisa mengurut ini, referensi ini tanpa harus pakai seperti mahasiswa A to Z, A to Z. Tidak mesti begitu. Dia mengurut sendiri. Dan ini konsisten semua sampai ke bawah.
jika Bapak Ibu submit di jurnal mungkin sampai Sinta 6, 5, 4, mungkin masih dibantu oleh editor. Tapi jika Bapak Ibu sudah mulai submit di Sinta 2, ketika ini dilihat tidak rapi, konsekuensinya tetap rejected. Nah, jadi ini yang dibutuhkan dari sebuah referensi. Jadi mereka tidak akan segan-segan, apalagi yang jurnal track record-nya itu padat. Jadi waiting list-nya itu bisa sampai ratusan. Dalam sehari dia bisa terima draft itu bisa sampai lebih dari 100. Maka biasanya editor suka tidak pakai tidak ada empati lah. Jadi ketika mereka melihat ini berantakan, rejected semua. Jadi sayang sekali jika memang konten tulisan kita bagus, tapi kemudian referensinya berantakan, ya konsekuensinya tetap rejected. Nah, baik Bapak Ibu, kita buka sebuah jurnal. Saya buka yang Sinta 2 Ristek Dikti. Ini dia, Sinta 2 Ristek Dikti. Saya akan perlihatkan mungkin salah satu jurnal mungkin yang di Al-Iqtisad mungkin agak ketinggian. Kita lihat yang di Sinta 2 dulu. Ada jurnal yang kemarin itu jurnal manajemen. Coba. Nah ini. Jurnal Dinamika Manajemen. Kita masuk ke websitenya. Biasanya di website jurnal ini kita akan menemukan sitasi seperti apa yang dia inginkan. Nah, itu yang namanya gaya selingkung. Jadi di sini ada konten ini Jurnal Dinamika Manajemen. Ini jurnalnya Universitas Negeri Semarang. Jadi ketika buka guidelines-nya, kita buka guidelines-nya. Di sini ada author guidelines. Nah, kita lihat bisa di sini kita lihat referensi seperti apa yang dia inginkan. Referensi. Nah, ini dia. The degree of sophistication dan seterusnya. Writing citation yang dia inginkan adalah reference manager di dalam Mendeley, EndNote, Zotero, RefWord atau others. Jadi kita nggak boleh pakai yang lain selain ini. Nah, itulah kira-kira. Kita harus pakai pilih Mendeley, EndNote, Zotero atau seterusnya. Kemudian masing-masing reference manager ini juga punya gaya. Kita istilahkan dengan reference style-nya. Dia minta reference style-nya adalah APA, American Psychological Association atau APA. Kita sebutnya ya APA. Apa, AMA, begitulah kira-kira. Nah, kemudian kalau dia sudah minta, kita sudah catat itu Bapak Ibu bahwa yang dia inginkan itu adalah mana tadi? Ulang. Ini, yang dia inginkan itu adalah Mendeley dengan APA. Maka jangan pernah sesekali kita buat cara yang lain. Ini jurnal termasuk dengan track record yang bagus, kemudian jurnal ini juga padat merayap waiting list-nya. Jadi kalau sudah begini, kalau misalnya kita submit di luar yang mereka mau, di luar author guidelines-nya, itu rejected. Nah, supaya ini memenuhi, oke, mungkin ada baiknya kita lihat juga yang kita punya ya Bapak Ibu ya, yang ada di Ekonomika. Ekonomika beda style lagi. Kita di sini punya author guidelines. Nah, di sini referensi yang diinginkan di Ekonomika adalah Mendeley atau Zotero dalam Modern Humanities Association. Jadi kita pakai MHRA. Kalau di luar ini gimana? Ya, biasanya Bapak Ibu dosen calling GM, Fauzi kan, kemudian atau calling saya, Bu Esi tolong dong dimendelekan. Bu Esi saya salah kayaknya, udah saya mendelekan tapi pakai EPA. Tolonglah ganti ke MHRA, biasanya begitu. Nah, iya kalau kita kenal editornya, kalau kita tidak mengenalnya, maka ujung-ujungnya adalah rejected. Nah, kemudian
ketika kita sudah tahu ya Bapak Ibu, ya ini gaya apa yang diinginkan dalam sebuah jurnal, ya tinggal nulis. Saya coba menulis sesuatu di sini misalnya. Saya nulis, saya ambil yang lama sajalah daripada nulis baru. Ada paper saya yang sudah ada saja. Oke, saya ambil potongannya segini misalnya, segini sajalah. Oke, Bapak Ibu sudah menulis, ini sudah rapi di sini, tapi belum ada citasinya. Nah, tadi submitnya mau kemana? Kalau misal submitnya ini ke Sinta 2 yang ada tadi di GDM. Nah, kalau submitnya ke situ, dia mintanya adalah dalam Mendeley atau dalam Zotero yang dengan style tadi adalah APA. Maka ikutin, kita set di sini. Referensinya adalah APA. Nah, tinggal dimasukin citasinya. Mau disitasi di sini, tinggal begini saja. Insert citation, lalu misalnya kita mau mensitasi yang mana. Ini misalnya. Selesai. Lalu tinggal buat di sini referensi, reference. Tinggal insert bibliografi. Tambahlah satu lagi ya, ini terlalu sedikit. Nih ada mahasiswa saya punya, baby. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, saya punya tulisan yang kemudian mensitasi sendiri. Nah, ini seperti ini, tinggal dirapikan. Ini ganti fontnya apa yang mereka mau, dan ini sudah rapi dan konsisten. Kemudian jika ingin jurnal ini disubmit ke Ekonomika, Ekonomika tadi punya gaya lagi, dia punya gaya MHRA. Tinggal pilih di sini, nggak perlu mengulang-ulang lagi, langsung refresh. Pak Ibu bisa lihat di sini bahwa yang tadinya APA berubah gayanya menjadi footnote. Nah, kita bisa enter ke sini, enter ke bawah, footnote-nya muncul di bawah. Tinggal dirapikan. Nah, ini gayanya jurnal IAIN. Kalau IAIN ke semua, Islam Realitas, IR, kemudian Ekonomika, semuanya lah. Saya rasa Humanisma juga pakai MHRA. Jadi ganti gaya bisa dalam sekejap. Nah, ini keuntungannya kalau kita pakai reference manager. Nah, tinggal melatih saja lagi Bapak Ibu kalau untuk ini. Cuma karena biasanya ini agak kelemahan. Ini saya bisa bilang ini adalah sebuah kelemahan di Mendeley ya. Mendeley biasanya suka crash. Kalau Bapak Ibu nggak mau dia crash, sering saja synchronize di sini, sinkronkan supaya dia tidak crash. Nah, kelebihannya Zotero di situ. Zotero jarang crash. Kenapa? Mungkin peminatnya nggak sebanyak dari Mendeley. Kemudian kelebihannya satu lagi di Zotero, Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya lihatkan satu jurnal. Ini dia jauh lebih detail membuat spek jurnal itu. Ini di samping ini, samping kanan ini. Sangat detail dia. Kemudian Zotero juga bisa aman untuk style-style seperti MHRA. Dia stabil di situ. Jadi diinstal dulu Zotero-nya. Setelah itu mungkin kita untuk Zotero ini karena belum familiar bagi kita butuh waktu. Itu yang saya bilang tadi, setengah hari ini Pak Awaludin
kita butuh waktu sekitar segitulah untuk teknisnya. Ini janji sama dosen udah sebelum COVID kita bakal ini. Kemarin Pak Arfandi, Ibu Esi janji katanya, tapi belum juga. Nah, itu dia. Karena memang kalau untuk diterangkan di sini, saya rasa agak sedikit rumit kita menerangkannya, karena mesti diinstal dulu, kemudian dicobakan sendiri. Nah ini dia. Nah, di sini Bapak Ibu nggak perlu copy-copy lagi jurnal, kemudian simpan di folder, tidak perlu. Tinggal buat di sini. Jadi, ini kan ada all document, bisa ditambahkan satu lagi, create folder. Nah, create folder ini khusus Islamic misalnya, Islamic Finance. Nah, maka, terkumpullah di sini seluruh jurnal-jurnal Islamic Finance. Saya contohkan bagaimana cara menguploadnya. Saya punya jurnal segini, Bapak Ibu misalnya. Mau saya upload ke situ semua. Tinggal di blok begini saja. Blok begini. Bapak Ibu angkat saja ke Mendeley-nya, taruh sini. Jadi dia sistemnya cepat saja. Sangat cepat. Nah, tapi harus diedit lagi. Nah, di sini harus diedit lagi. Saya contohkan ini ya. Ini butuh editing, satu. Dia terkadang nulisnya kurang rapi. Ini gimana ya menghilangkannya? Oh, pindah ke sini. Oke. Ini judulnya kurang rapi. Dirapikan lagi. Tahunnya udah benar apa belum? Kita buka saja. Nah, judulnya sudah benar. Sudah. Oh, abstraknya nggak ada di sini. Maka kita kopikan abstraknya ke sini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita ngelihatnya nggak baca-baca bolak-balik. Jadi langsung lihat di summary-nya saja. Sudah terlihat di sini. Apanya yang kurang? DOI-nya sudah ada. Sudah ada semua. Nah, oke, ini sip. Cek yang belum masih kurang. Ini masih kurang misalnya. Dicek lagi. Oh, ini dia judulnya oke. Kemudian pengarangnya juga sudah oke. Sini sudah terisi semua. DOI-nya juga ada. Sip. Terkadang ada beberapa jurnal yang tidak spek. Jadi, tata layout jurnalnya tidak disupport oleh Mendeley. Saya contohkan. Saya buka satu, kita coba buka Google Scholar ya. Google Scholar. Kita ambil sembarangan jurnal saja lah. Kita ambil mungkin jurnal Pak Asyari, boleh lah. Kita ketik di sini. Nah, Asyari. Religiosity kali ya. Karena beliau pakar religiosity. Oke, ini dia. Nah, saya lihat jurnal Pak Asyari ini, oh ini di repo. Yang di luar repo lah kita ambil. Yang ini. Bapak Ibu tinggal ambil ininya. Reference. Begitu gampangnya Bapak Ibu. Kemudian buka saja reference-nya. Sudah terbuka reference-nya, taruh ke sini. Plot di sini. Saya sudah punya Pak Asyari. Cuma ada benar apa belum ya tata letaknya? Saya cek lagi. Abstraknya belum masuk, URL-nya juga belum ada, maka saya harus download. Nah, saya download deh ini. Tapi filenya nggak ada. Nah, itulah. Terkadang begini, apa yang terjadi kalau kita nggak punya file dari si autornya di ruang Google Scholar ini? Yang pertama mungkin kita cari di sumber lain. Oh, ternyata di repo ada. Kita ambil di repo. Nah, tinggal download. Kalau di reponya nggak ada gimana? Kemudian orangnya juga malas memberikan. Nah, itu ada triknya nanti, trik pencurian yang legal. Nanti saya share juga ada trik mencuri yang legal. Ini. Oops. Ambil ini, masukkan ke sini.
Saya punya beliau. Oh ini, berarti ini dari seminar. Nah, ini dia. Proceeding YIN Imam Bonjol Padang. Nah, oke. Kita mesti edit ini. Nah, ini kan proceeding. Maka ini diganti. Ganti ke conference proceeding. Kemudian ininya juga diganti. Tahunnya tahun berapa ya? Tahun 2014. 2014. Ini buku ya? Bukan, proceeding. Oh ya, ini proceeding. Tahun 2014. Page-nya 1-18. 1-18. Kemudian, ini pengarangnya juga salah tadi. Pengarangnya adalah, ini kenapa ya kok punya Pak Asyari tapi pengarangnya Al-Fadili. Salah ambil ini Bapak Ibu. Kayaknya ini salah repo nih Pak Asyari. Ah inilah, dari sini mungkin bisa diambil. Kita lihat ini apa. Itu dari Unan itu. Dari Unan. Ya. Kita lihat dulu ini apa. Oh Ini ini juga dari disertasi. Disertasi nggak mungkin. Iya. Punya Pak Is aja lah ya. Kayaknya. Salah. Ah iyalah oke lah. Ismudin. Ismudin. Nah ini ada Pak Ismudin. Ini jurnal Mikot. Tadi kan kita pakai Rehman. Oke, Rehman. Buka Rehman-nya. Tarik ke sini, tarik ke Mendeley-nya. Taruh di library kita. Ulang lagi karena meleset. Nah, mana nih Pak Iis? Oh, nggak ada ya? Berulang-ulang. Ya tidak ada tuh itunya. Apa Dia yang harus kemarin? di-download dia. Nggak mesti. Ini kan Mesti. cara gampang. Ini cara gampang. Jadi kalau Iya. ini cara gampang, saya pilih yang gampang saja. Ini tinggal di Rehman, masukin Enggak, di sini. Itu dia. Sabar Oh, Pak iya. Is. Ini Oh, sudah iya, ada. Ya. Ini dia. Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic Economics. Ini dia. Sudah ada di sini. Namanya juga udah benar. Kalau misalnya belum benar, kita cek langsung. Ini dia jurnal Mikot. Ini nggak bisa dibuka juga punya Pak Is nih. Iya, dia tapi di jurnalnya bisa itu. Nah, ini dia Bapak Ibu, banyak jurnal-jurnal yang terlalu pelit autornya memberi linknya. Nah, ini udah. Kita cek, judulnya benar apa enggak. Kalau enggak benar ya tinggal di copy paste. Copy paste aja ke sini. Ini punya Pak Is tadi. Jadi ya kalau enggak benar ya udah. Ini ganti ini. Nah, ganti judul. Iis Ismudin sudah benar. Jurnalnya udah benar. Jurnal Mikot tahunnya 2018 volume sekian. Oh, abstraknya belum ada. Abstraknya tinggal ambil di sini lagi. Ini dia. Tinggal masukin abstraknya. Gunanya abstrak ditaruh di library itu adalah Bapak Ibu supaya kita tidak perlu membolak-balik jurnalnya tiap sebentar. Jadi kita sudah tahu Pak Iis ini bicara apa. Doinya belum ada. Kita cari dulu. DOI-nya mana DOI-nya? Nah ini DOI-nya. Tinggal copy link address, taruh ke sini. Nah, keuntungannya dia sudah tersave. Bapak Ibu nggak perlu Ctrl S di situ, ini sudah tersave dengan sendirinya. Kalau mau nanti merujuk punya Pak Iis, saya mau merujuk punya Pak Iis di sini. Tinggal ditaruh di sini, misalnya reference, insert citation, Ismudin. Ini dia, yang dari Mikot tadi. Siap? Selesai? Refresh. Pak Ibu bisa lihat di sini. Tinggal diedit. Ganti font sesuai kemauan
jurnalnya, fontnya apa, rapikan, selesai. Kalau Bapak Ibu submit dengan kerapian seperti ini sudah artinya condong matoka nan ranca. Editor jurnal sudah, oke lah, ini mantap ini. Belum lihat konten itu Bapak Ibu. Belum lihat konten, langsung naik. In review langsung. Jadi editor in chief itu pertama yang dilihatnya, dia tidak akan menghabiskan waktu untuk membaca seluruh jurnal Bapak Ibu. Yang dilihatnya adalah abstrak, oke. Kemudian judul tidak keluar dari skop. Lanjut, setelah itu lihat referensi, referensinya pakai reference manager. Setelah itu masuk ke ruang jurnal, di metadatanya itu nanti akan terlihat seperti ini. Ini metadata, saya perlihatkan. Nah, in review. Nah, jadi ini ada in review, sekian banyak in review ini di sini. Nah, untuk bisa masuk ke tahapan in review, jadi tahapan pertama dari jurnal itu kan submit. Ketika submit, kalau dia tidak berantakan, masuk ke in review. Kalau dia berantakan, masuk ke tong sampah, rejected. Nah, sudah in review, disinilah baru si reviewer bekerja. Jadi reviewernya bekerja kalau editor in chief sudah membagi draft manuskrip ke mereka. Nah, di in review inilah nanti tahap kedua dari sebuah proses jurnal. Di tahap inilah baru dilihat konten. Jadi, begitu pentingnya reference manager ini untuk membuat, ya mata ini kan kalau dia eye catching, enak dilihat, rapi, maka editor in chief akan meneruskannya biasanya ke in review. Nah, di in review ini ya ada dua kemungkinan lagi. Kalau seandainya konten dari jurnal Bapak Ibu bagus, maka lanjut ke revisi, accepted, kemudian in editing. Kalau setelah in editing dia bagus, maka ujung-ujungnya adalah punya Bapak Ibu di publish di sini. Nah, jadi yang konten itu di tahap kedua di dalam sebuah tahapan jurnal. Di tahap pertama itu adalah reference manager. Zotero apakah masih ada waktu ini Bapak host kita lihat? Atau nanti kita buka sesi sendiri untuk Zotero? Prinsipnya hampir sama. Saya ini kan narasikan sedikit saja. Nih misalnya ya, ini jurnal yang mau di library-kan. Dimasukkan ke room library. Ambil Z ini, Zotero, taruh ke sini. Biarkan Zotero bekerja. Setelah itu library Bapak Ibu akan penuh dengan jurnal-jurnal. Jadi tinggal download PDF-nya, masukkan ke Zotero, Zotero mengolah sendiri. Nah, ini kan dari 4 yang saya masukkan, cuma 1 yang diterima oleh Zotero. Yang ini disilang. Kenapa ini disilang merah? Artinya no matching reference found. Nah, kalau ini yang ketemu, Zotero memang lebih detail dibandingkan dengan Mendeley. Kalau ini yang ketemu artinya apa? Layout dari jurnal Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan ke sini tidak sesuai dengan yang dimaui oleh Zotero. Maka Bapak Ibu harus memasukkannya secara manual. Caranya, memasukkan secara manual di sini. New item, kemudian pilih, misalnya yang mau dimasukkan itu apa? Jurnal artikel. Nah, sini masukin manual. Titelnya biasanya, ini judulnya, autornya siapa? Autornya misalnya Pak Iis. Iis Ismudin. Abstraknya taruh di sini. Publikasinya berada di mana? Dia volume berapa? Volume 1, isu keberapa? Isu kedua, page-nya berapa? 1, 2, 3. Seriesnya series berapa? Terus, nah ini keunggulannya di Zotero. Detail jurnal itu lengkap. Jadi ketika kita menanti menyajikannya di layar Word-nya, dia tampilannya cukup bagus saya rasa. Coba lihat begini. Saya cobakan yang baru. Misalnya kita new di sini. Nah, kita nulis
kita nulis sesuatu. Saya ambil ini saja. Begini. Lalu taruh di sini. Nah, kalau kita mau pakai Zotero, tinggal di sini. Nah, Zotero, add atau edit citation. Masukkan. Nah, kita pakai apa? Sama dengan Mendeley tadi, dia tanya. Modelnya APA atau MHRA. Nah, kita pilih MHRA saja, karena ini yang banyak di jurnal kita. Keluar linknya. Is moving. Nah. Oh, baru ini XXX ya. Saya aja lah. Nih. Saya mau ambil yang mana? Misalnya saya ambil ini satu. Tinggal enter. Lalu ini keluar di footnote-nya. Tinggal edit di sini. Prinsipnya hampir sama dengan Bapak Ibu menggunakan Mendeley. Keunggulannya di sini, saya bisa jamin sepanjang yang saya pernah gunakan, udah berapa tahun, ini anti crash. Jarang sekali dia rusak, jarang sekali tidak bisa diakses meskipun dia free, dan kemudian jarang sekali library kita hilang dengan sendirinya. Kalau Mendeley, saya pernah ngalamin, itu adalah PDF saya nggak tahu berada di mana. Padahal sudah ribuan di sini. Itu yang membuat saya sedih. Jadi ini all dokumen saya ini udah sampai ribuan. Kemudian ketika kita cek, blank. Itu pernah kejadian saya. Kosong dia. Tapi ketika di Zotero, saya bisa menjamin sepanjang yang saya gunakan. Ini saya kosongkan kemarin karena untuk latihan. Ini karena ada training kemarin jadi dikosongkan. Ini tidak pernah hilang Bapak Ibu sepanjang yang pernah saya gunakan. Saya tidak sponsor, tidak ada sponsor untuk ini. Saya juga bukan dibayar oleh Zotero-nya. Tapi saya sarankan jika Bapak Ibu pakai Mendeley, pakai juga lah Zotero-nya. Jadi insya Allah nanti kalau Mendeley-nya crash dan kita ditunggu revisi oleh editor jurnal, kita banting setir, pindah ke Zotero-nya. Baik, itu Bapak Ibu sekedar pengantar dari saya pentingnya Mendeley, pentingnya reference manager ini di dalam pengelolaan sebuah jurnal. Jika nanti mungkin karena ini sudah COVID sudah mulai, kita udah masuk new normal. Jadi kalau seandainya saya masih dibutuhkan di sini untuk sharing, mungkin kita buka kelas saja sebaiknya. Jadi kelas yang memang face to face kita seperti biasa. Sehingga lebih gampang untuk menerangkannya bagi saya itu lebih gampang. Kemudian tidak kalau di sini kan kita harus mencobakan baru bisa. Kalau untuk mahasiswa S2 sendiri sebenarnya di semester 2 boleh ditanya sama mahasiswa S2 itu saya sudah wajibkan untuk Mendeley. Jadi yang angkatan ini tidak ada lagi reference manager yang digunakan secara manual. Itu yang kita lakukan. Oke, demikian Bapak Ibu, semoga sharing yang saya share ini nggak seberapa bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan lagi ke moderator. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Hesy Eka Putri yang sudah memaparkan terkait dengan Mendeley dan Zotero. Cukup teknis sekali apa-apa yang sudah dipaparkan tadi. Memang kita membutuhkan keterampilan dan membutuhkan keseriusan. Mungkin betul apa yang disampaikan oleh Bu Esi, nanti kita membutuhkan lokal khusus untuk mendalami bagaimana cara Mendeley dan juga Zotero. Tentu ini adalah harapan dan juga sekaligus sebagai kewajiban kita sebagai dosen terkait dengan sitasi sekaligus bagaimana untuk menggunakan Mendeley dan Zotero sebagai manajer referensi kita.
Baik Bapak Ibu sekalian, sudah dua pemateri kita sudah memberikan dan memaparkan materinya. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Ada Bapak pertanyaannya tuh, Al? Oh ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah mana nih? Atau dikasih aja ke narasumber. Narasumber udah baca juga itu pertanyaan-pertanyaannya. Iya, mungkin bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Narasumber untuk, ya silakan Pak, kalau ada. Baik, terima kasih atas responnya. Terima kasih juga Bu Esi sharing ilmunya tadi. Sama Pak, yuk. Baik, saya lihat di chatting kawan-kawan lebih baik dan disarankan buka kelas. Manual kayaknya lebih ini. Ya, jadi menurut saya bukan dibuka kelasnya. Orang sudah susah membangun kelas, nggak usah dibuka kelas. Diisi. Diisi. Oke, just kidding. Pertanyaan yang ditujukan ke saya, katanya ini saran, perlu dikaji peran perguruan tinggi dalam mendongkrak kondisi ekonomi saat ini. Yang jelas, di dalam konteks lembaga, perguruan tinggi punya peran tridharma perguruan tinggi. Salah satunya terkait dengan kajian-kajian, riset-riset. Nah, di sini peran yang bisa diambil oleh perguruan tinggi adalah bagaimana riset-riset yang dilakukan itu bisa diimplementasikan. Perguruan tinggi bisa berperan di tengah masyarakat terkait dengan pengabdian. Sekarang ini kan 1.800 lebih mahasiswa kita sedang di lapangan melakukan pengabdian. Itu bentuk peran kita dalam kondisi sekarang ini. Tentu peran kita tidak terlalu banyak yang bisa kita mainkan, tapi yang jelas peran tridharma perguruan tinggi itu dapat kita jalankan walaupun di tengah keterbatasan. Yang kedua, ada pertanyaan di sini dan ini sangat 7 poin ya. Apa peran kampus YIN mendongkrak ekonomi orang tua dari mahasiswa kita? Apa upaya yang bisa meringankan mereka membayar uang kuliah? Nah, ini terkait dengan kita memberikan keringanan kepada mahasiswa, itu adalah satu hal yang sangat kita inginkan. Kita memberikan layanan keringanan membayar uang kuliah kepada mahasiswa. Tapi harus bisa kita sadari dan kita pahami bersama-sama bahwa regulasi terkait dengan UKT, uang kuliah ini bukanlah regulasi yang dibuat secara otonom oleh kampus, tapi ada kaitannya juga dengan perguruan dengan regulator, yaitu di kementerian terkait. Jadi secara kebijakan kelembagaan membuatnya kita tidak punya wewenang untuk itu. Nah, meskipun kita sangat punya keinginan untuk memberikan keringanan sesuai dengan apa yang kita tangkap dari kondisi respon-respon, masukan, keluhan mahasiswa ya. Tapi regulasi yang kita buat itu mesti kita koordinasikan kepada regulator yang lebih tinggi. Nah, bentuk apa yang bisa diakomodir terkait dengan kondisi sekarang? Ada 2 pilihan. Yang pertama adalah memberikan keringanan dalam bentuk persentase tertentu, yaitu 50 dalam rentangan 10 sampai 15, dan memberikan pencicilan. Nah, jadi dia pilihnya, dia bukan kumulatif, tapi alternatif. Nah, silakanlah perguruan tinggi memilih yang satu di antara yang 2 itu. Nah, Bapak Ibu, kenyataan di lapangan, yang dipilihnya kedua-duanya, pengurangan juga, pencicilan juga. Nah, itu tidak mungkin dilakukan. Jadi salah satu saja. Jangan banyak salah, kalau salah 2 nanti nilainya rendah. Jadi salah satu saja, yaitu
yang kita ambil, yang kita sepakati adalah memberikan keringanan dalam bentuk pencicilan. Pencicilan ini secara kemampuan ekonomi kan artinya pembayaran kewajiban yang tertunda secara bertahap. Nah, biasanya dalam kondisi ini relatif agak melegakan orang yang mempunyai kewajiban. Nah, itu baru yang bisa kita ambil di tengah keterbatasan kita mengambil keputusan karena kita tentu terikat dengan regulator yang lebih tinggi. Itu peran kita yang sudah kita ambil. Jadi mohon Bapak Ibu juga bisa mensosialisasikan ini bahwa keringanan itu diberikan oleh kampus dalam bentuk pencicilan. Jadi diberi 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Tidak bisa kedua-duanya, yaitu pencicilan juga, pemotongan keringanan persentasenya juga itu tidak bisa. Jadi choice-nya cuma 1. Itu saja respon terkait dengan apa yang ditampilkan di chatting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek. Terima kasih sama-sama Wesi. Kalau yang ini kasih, sepertinya yang untuk pertanyaan buat saya ini tadi bongkar kelas apa buka kelas ini? Ini Bu Wage kayaknya Bu Wage buka kelas Bu atau buka kelas gitu ya. Kalau seandainya ada yang bertanya boleh raise hand silakan secara langsung terkait ini. Apakah yang selain buka kelas inilah, yang buka kelas ini mungkin nanti Pak Awal mohon dieksekusi buka kelas. Iya, iya. Ya, nanti mungkin mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan situasi COVID ini nanti memungkinkan kita untuk buka kelas. Saya bersedia saja. Kalau ada Bapak Ibu mungkin yang terkait mungkin kaitan antara referensi dengan jurnal boleh silakan mungkin raise hand saja. Silakan. Silakan Pak Bapak Ibu Taufik. kalau ada pertanyaan. Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Itu masih di mute itu. Masih di mute Pak Awal, Pak Taufik. Ya, sebentar. Udah. Nah, Udah? Ada Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kali sampaikan dua narasumber yang luar biasa. Saya kira yang penting bagi kita orang ekonomi. Pertama, Pak narasumber pertama Pak Warek menyampaikan perilaku ekonomi. 3 hal yang Pak Taufik langsung 3 langsung ini. Satu-satu Pak Taufik. Oh, 1 aja. Oh, boleh Kang, boleh Kang. Nanti Yang 1 supnya 3. ya. Ya, saya lihat sektor real meskipun berpengaruh yang COVID ini pasti. Ini sunatullah lah kan. Memang biasanya biasanya konsumennya banyak, sekarang kurang, itu biasa. Jadi saya kira bagi mikro lah atau usaha di lapangan gitu kan, kalaupun berpengaruh tapi tidak terlalu tinggi saya lihat kan. Kemarin evaluasi. Ya, silakan Pak Taufik. Ya. Ya, kemarin saya coba berapa evaluasi di usaha kawan-kawan, meskipun itu berpengaruh, tapi saya kira tetap survive saya lihat kan. Berbeda dengan lembaga yang besar kan. Jadi kalau tawaran Pak Warek tadi di mana berkontribusi, saya kira ini perlu diteliti tumbuh kembang dengan baik. Ini perlu kita teliti lebih jauh kan. Kemudian yang kedua, mentalitas saya rasa. Kalau Pak Warek tadi mengistilahkan dengan religiosity, ya kalau kita Minang mentalitasnya itu saya kira juga jadi modal utama sebenarnya ketika mengelola kehidupan kita ini. Di sisi lain, ya ini penting saya kira, dan karena memang di Minang itu kan ekonomi balapih kan.
Kalau istilah Minang kan yang batalua itu mana teh kan. Karena ini salah satu bentuk model orang Minang itu kalaupun ada terjadi krisis seperti ini dia sudah siap sebenarnya kan. Dari sisi pengaruh tentu iya. Tapi dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki mental seperti kita orang Minang, saya kira ini di Minang ada satu keistimewaan tertentu. Kemudian yang ketiganya Kang. Yang ketiga kurva yang ada 3 tadi, meskipun kalimat terakhir Pak Warik itu luar biasa religiusitasnya, wallahu a'lam bishawab kan ya. Kan? Supaya terjadi hanya Allah yang Maha tahu. Tapi sebagai seorang pengamat ekonomi kita tentu butuh juga. Kira-kira Pak Warik mana kurva yang paling tepat nih kan? Kita sudah berada di posisi hari ini kan. Dan turun beban, sudah tahu lagi kan. Ya. Sisi Al-Quran kita lihat memang ada relasi antara dosa dengan yang terjadi hari ini kan. Jadi di masyarakat kita dipahami bahwa pandemik ini bahagian dari hukuman kan. Jadi kalau diyakini sebagai hukuman, karena kata Allah kan begitu kan. Quran surah 29:40 itu kan jelas wakullan akhadnahu bidzanbi. Dia ada relasi antara yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita dengan hukuman Tuhan kan. Ya, ada juga masyarakat yang seperti itu, bahwa ini bukan apa-apa, bukan persoalan apa-apa, tapi kan hanya hukuman kan? Hukuman Tuhan kan. Bila mana ada yang berdosa, maka terjadilah itu. Saya kira dari sisi ini, kontribusi kita orang Yayen ini sangat besar sekali sebenarnya. Barangkali bisa, kalau secara personal kita kan sudah lakukan. Tapi tentu secara kelembagaan tentu ini perlu untuk membangkitkan semangatnya untuk menghadapi pandemi ini. Baik untuk Bu Hesi, satu saja. Sepertinya memang kalau editor in chief yang ngomong ya takut kali kita kalau begitu kan. Saya memang ada waktu di rumah banyak untuk menulis dan mengikuti webinar beberapa kali mengikuti webinar tentang metodologi penelitian. Beberapa kali dokter in chief yang memang bahkan sampai internasional pun ya, sudah kita ikuti dan memang begitu adanya sampai Bu Esi itu. Jadi saya kira memang kalau Pak Warid tadi tawarkan bukan buka kelas, ya kita tutup kelas saja satu, ya kan. Nah, kita tutup kelasnya Pak Awal satu dan Bu Esi bermurah hati untuk memperbesar cahaya lampunya dalam kubur nanti kan. Amin. Berbagilah ilmu, yang dua hal itu saya kira perlu kan. Kalau memang nanti belum sempat buka kelas secara tutup kelas secara khusus, nanti buka aja layanan untuk mendelay dan ya. Silakan saya kira begitu dan kalau nanti ada kelas khusus saya murid pertamanya. Ya, selama saya tidak perlu sekali keluar saya ikuti, saya murid pertamanya insyaallah. Oke, saya kira itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Dr. Haji Asyari, kemudian lanjut kepada Ibu Esi Eka Putri. Nah, baik, terima kasih. Pak Awal. Ya, Pak. Nanti respon juga minta ke Bu Esi terkait dengan pertanyaan Pak Taufik tadi, agar kemudian bisa pengayaan perspektif. Iya, Pak. Oke, baik. Saya mencatat dengan baik pertanyaan Pak Taufik dan saya dapat ide ini. Izin nanti Pak Taufik, kata-kata ekonomi balapih ini akan menjadi tajuk bagi saya nanti jika kemudian ada ide untuk menulis. Insyaallah, Pak. Oke, makasih. Memang orang Minang ini punya ketahanan ekonomi tersendiri ya. Kalau meminjam istilah budaya dan ekonomi kaitannya dengan perilaku,
disebut dengan cultural belief. Cultural belief. Jadi orang Minang itu, memang disampaikan tadi ayam manateh, padi, manguniang, jagung, maupiah, dan lain sebagainya. Artinya sumber-sumber ekonominya banyak, tidak mencukupkan satu sektor saja. Jadi pundi-pundi ekonominya cukup banyak. Nah, dalam kondisi ini dia bisa bertahan. Padi kalau kena bereng, ayam masih harus bisa kita menikmati taluannya. Kalau ayam tidak batalua, jagung masih bisa kita harus untuk upiahnya dan lain sebagainya. Jadi ini bagus. Saya izin nanti memakai ini sebagai tajuk ekonomi Minang, ekonomi Balapi. Baik, saya setuju ini. Dan apa yang diamati tadi memang begitu adanya, tapi paling tidak data-data tadi, data yang kita tampilkan itu secara agregat. Dan saya juga beberapa minggu ketika COVID-19 ini ada, berdiskusi dengan Pak Rifki Ismail, Direktur di Bank Indonesia, terkait dengan ekonomi perbankan syariah. Memang dia menyebutkan kondisi kita, data-data yang ada, bila kita bandingkan dari daerah lain, memang relatif cukup bagus kita. Ya, relatif bagus bila kita bandingkan. Tapi yang jelas, satu fakta yang tidak bisa kita nafikan, memang kita punya dampak. Apakah dampaknya terlalu dalam atau tidak, itu sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita amati tadi betul adanya sebahagian. Tapi yang jelas data-data tadi adalah pandangan dari apa yang dilakukan oleh BPS. Nah, kemudian terakhir kurva. Itu pemodelan saja agar kemudian kondisi ini kan disimplifikasi, disederhanakan. Kira-kira ginilah gambarannya. Kalau yang tepatnya kita tidak inginkan dia turun. Ya, kalaupun turun tidak terlalu jauh. Jadi yang kita, tapi kondisi sekarang ini ekonomi agak lesu itu tentu ini digambarkan dalam kondisi gambar yang turun tadi. Nah, kita berharap kalaupun turun tapi cepat bangkit. Ya, cepat bangkitnya. Kalau U tadi agak lama kita di bawah, jangan terlalu lama hendaknya. Bangkit segera. Ya, dengan semangat yang kita sampaikan tadi. Jadi itu yang kita harapkan. Bagaimanapun ini adalah bahagian ikhtiar yang harus kita lakukan agar kemudian tetap bangkit. Itu saja respon saya. Silakan Pak Awal selanjutnya kepada Bu Esi, mungkin ada perspektif lain. Dari saya gitu saja. Baik, terima kasih. Nanti kita coba mengeksekusinya, Ustadz Taufik. Jadi memang di jurnal itu kerasnya editor in chief itu ketika awal-awal men-screen itu, dia kan screen pertama itu di editor in chief. Kenapa dia terkadang keras? Karena untuk masuk Sinta itu, teragreditasi itu tidak gampang. Di ekonomi syariah itu kita 3 tahun Bapak Ibu, 3 tahun membangunnya, itu baru dapat Sinta 4 kita. Kemudian ketika kemudian kita tidak taat dengan aturan-aturan di Arjuna itu, badan akreditasinya, yang ada adalah kita kembali ke Sinta 0. Nah, itu kata Pak Warek, Pak WR1 bilang, jangan main-main, nanti kembali lagi ke Sinta 0. Nah, gitulah kira-kira. Artinya punishment-nya, sekali itu diabaikan, keluar dari Sinta, tidak akan masuk lagi. Itulah kenapa auditor in chief-nya terkadang keras. Saya kalau boleh memilih ini ya, saya nggak mau di sini rusak hubungan silaturahmi sebenarnya. Kenapa? Ada teman-teman bilang, kok kayaknya pelit banget ya nggak mau bantu gitu kan? Kita kan sudah berteman sekian lama. Masa itu aja nggak mau bantu? Kalau di luar skop, mohon maaf tidak. Kalau berantakan, mohon maaf tidak. Mahasiswa saya pun di S2 begitu, tolonglah Bu, ini kan mahasiswa bimbingan Ibu. Mohon maaf tidak. Malah beliau ada di sini Pak Zul. Kalau tidak saya reject. Kemarin dia reject, masukin lagi. Mungkin ada Pak Zulkarnain di sini, masukin jurnal. Bagi saya tidak memenuhi skop, saya keluarkan lagi. Silakan perbaiki,
submit lagi. Meskipun beliau sudah senior, meskipun beliau sudah di ini bimbingan saya sekian lama, tidak. Mungkin nanti Power 1 juga begitu nanti. Masukin berantakan, rapiin lagi Pak, nanti submit ulang, kira-kira begitu. Mohon maaf nanti Pak WR kalau seandainya submit berantakan, alhamdulillah Pak WR 1 nggak submitnya nggak ke ekonomika, saya bersyukur, alhamdulillah. Karena nanti susah juga kalau Pak WR 1 yang submit. Nah, jadi itulah kenapa ini begitu penting, itu intinya Bapak Ibu. Saya bersedia saja untuk pengayaan materi. Mungkin di luar referensi ini pun, di luar reference manager pun, insya Allah kalau misalnya mau coaching klinik, mudah-mudahan dalam minggu depan kita bisa eksekusi itu Pak Taufik, ada coaching klinik untuk penulisan jurnal tersinta. Kalau ada istilah jurnal internasional berreputasi, kita ada jurnal nasional tersinta, kira-kira jurnal teragreditasi, ya itulah kira-kira. Sambil bergara tercinta nggak apa-apa. Ya, kalau tercinta itu nggak ada 1, 2, 3, 4-nya Kang, Ya, satu ya. saja. Tapi kalau tersinta itu sampai 6. Ya. Boleh 6. Kalau Akang 4 saja saya rasa. Ya, sip. Kalau tersinta boleh 6. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kita kembalikan ke Pak Awaludin, moderator. Makasih Ya. Pak Awal. Terima kasih Ibu Dr. Hesieka Putri, MSI yang telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Taufik. Cukup jelas dan sangat transparan ya. Apa-apa yang sudah diberikan jawaban oleh Ibu Hesieka Putri dan juga Bapak Dr. Haji Asy'ari. Bapak Mungkin Ibu ada masih lagi, ada? Pak Awal? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, Makan-makan kapan? kalau tidak ada memang waktu kita sudah jam 10. Kalau dilihat dari segi undangan memang Bu Esi menawarkan makan. oh makan. Ya, Kapan? kalau saya menawarkan makan daring. Makan dari Sudah boleh kita ini Pak Warek, kita diskusi di lantai 3 ada boleh nggak? Gimana? Kalau misalnya kita ada diskusi di lantai 3 sudah boleh apa belum? Belum. Belum boleh ya? Masih daring olehnya, masih daring. Daring ya. Masih daring. Berarti makan siang daring juga Bapak Ibu. Silahkan Pak Awal, tutup Ya. lah. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubung karena waktu kita sudah habis, sebelum kita tutup, itu link sertifikat dengan link monefnya sudah kita bagikan di chat Zoom-nya, silakan diambil di sana. Kemudian sebelum ditutup saya minta maaf karena memang baru pertama menjadi moderator, kelupaan ini seharusnya dibuka oleh Pak Dekan tadi. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak sempat tadi kelupaan karena Nggak apa-apa. dari bawah naik ke atas tidak bisa wifi-nya, jadi memang lupa tadi Pak Dekan, padahal udah minjam laptop Pak Dekan tadi. Ya. Oh, udah Udah, minjem. udah kita buka lewat hati. Oh iya, Aduh. makasih Pak Dekan ya. Ya, Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya di diskusi perdana virtual S2 Ekonomi Syariah, dan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu dosen. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon tolong di ini dulu dong. Iya Ditampilkan gambarnya. videonya semua. Oh, iya, Mau dipoto, kita mau dipoto. Mau di screenshot ini buat laporan. Sedang makan pun ada Bang Ali. Sepeda ada Bang Ali. Sepeda. Bu Endrianti mana tuh? Sedang Pak ngajar. Busril Basir, Pak Bu Dekan. Basis, Bu Ya, ini. Gimana Pak R apa? Minta Bu Rini. email kawan-kawan, nanti dikirim transportasi melalui email ya. Oh iya, daring. Silakan diambil dokumentasinya. Ibu Ya, terima kasih tuh. fotonya Terutama belum. narasumber Bu ya. Tatila, Iya. Pak Raymond juga, Insya Allah besok lusa ada clearing gitu. Pak Zuardi, Pak Zua- kemudian Bu Pak Asna, Juarsa, Bu Endri, Kori nih, Bu Asna. Pak Kori Didi Andis. Muslim, Bu Endrianti, Bu Ya. Tartila, silakan diaktifkan videonya. Datu apa tuh? Datu Izmudin siapa tuh? Coba buka itu tuh.
Kemudian itu enggak tahu, Pak. Jadi laptop lah, Joden. Oh iya. Itu yang apa dokter. tadi itu Pak De, yang kita pinjam laptop Pak De tadi, itu sengaja diapakan? Nah. Oh, Ya kita bertiga, soalnya biar ini ketahuan. ya. Hamzah kok berdua itu sama kayak Amza kenapa berdua-dua? Bisa. Pak De Rizal belum tampil fotonya, silakan videonya Pak De Rizal. Ini Bu Yenti Astari, ini foto keluarga ini kayaknya. Iya. Ada cucu, nenek Bu Baik, terima Endrianti kasih juga ya belum. Bapak Ibu. udah. Terima kasih semua. Udah. See you. Terima kasih. Kita ketemu lagi di diskusi mendatang ya. Pak Acer. Terima kasih semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fotonya. Belum? Udah. Masih ada yang ngomong? Oke deh. Bukan lang ya sudah. Kalau dimatiannya. Tunggu loh, masih ngisi-ngisi. Tekan bawah tuh, bawah. Gimana Bapak Ibu, sudah kita screenshot? Sudah siap? Sudah. Ya. Terima kasih banyak, kita live ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.